legend ya, yang memang sering main di sini bang dulu bang. Cuman ada satu masalah dan ada beberapa masalah lain ya. Akhirnya kita harus memban Bang Adran itu sendiri karena dia terlalu jago sih main di sini sih guys. Hingga akhirnya kita harus ban ya ke dia guys. Gara-gara pick Mia auto dibilang ada. Iya makanya bejir. Guys, abadi memilihku untuk membasmi sebelum kalian bilang itu adalah Adran, kalian harus lihat bahwa naga hitam ya, ketua naga hitam itu udah mendunia teman-teman. Naga hitam dengan nama Pascol ya teman-teman ya, dengan nama realnya ya, itu udah menyebarkan benih-benih ya ke seluruh dunia ini guys. Untuk orang-orang bakal sering pakai hero Mia untuk main guys, bukan cuman di warrior atau di GM atau master ya teman-teman ya, di epic, legend, hack tier ya, bahkan sekelas immortal pun Mia bakal keluar guys, karena memang udah ditanamin benih-benih itu guys ya, sama ketua atau sang pencerah ya, Bapak Pascal tercinta guys. Udah lama nggak di coachin Adran. Emang iya Grisel pernah di coachin Adran. Nah kan itu guys. Selain Bang Adran juga jago dalam main Mia ya, dia juga jago nge-coach guys. Jago dia ya, jago nyuruh ya. Tapi nggak mau dengerin orang. Nggak mau dengerin orang. Jago AFK juga. Jago AFK ya, enggak dong. Ada itu kadang suka AFK karena mungkin kayaknya sibuk ya. Karena setauku dia pernah ngasih tahu ke aku kalau dia raja minyak sih. Raja minyak dia bro. Jadi makanya agak sibuk ya teman-teman ya. Dan kalau kalian nanya ya, Bang yang punya tol Jawa itu siapa bang? Nah itu ya. Nah itu guys, nah itu aku juga nggak tahu teman-teman. Tapi Adran adalah salah satu orang yang jago memang dengan Mianya guys. Bang Mar nanti yang match 9 sama 10 krisin aja ya. Aku mau ngilang dari lane katanya. Waduh kenapa itu? Hai bang, halo Natasha and Noval. Welcome, welcome. Kenapa tuh? Lagi nggak mood kah? Nanti yang 5 sama 6, 7, 8 fast guard yang urus. Oke. Siap. Kenapa guys? Ada apa guys? Kenapa aku nggak tahu apa-apa guys? Semua ketidakadilan. Mar kasih VIP aja, aku main solo. Kalau ada akunku invite aja Mar. Itu adekku yang main di. Oke. Siap. Aman kak. Dalam keputusasaan, aku melihat harapan yang paling terang. Ini kak mute biar balik mute. Nggak gitu dong. Ada orangnya juga. Waduh. Semoga yang nggak mood, semoga cepat mood teman-teman ya. Dan semoga yang tersakiti bisa disembuhkan. Dan semoga yang di ninja semoga bisa meninja enggak maksudku bisa tembuh ya. Alhamdulillah squadku baik lagi main kesini katanya. Iya Bang Sado, ditunggu ya squadnya ya. Squad yang nama squadnya apa Bang Sado? Bang Sado Pred kah? Mario M-nya mendua katanya. Buset enggak guys. Kata-kata dari mana itu bejir? Ya guys, jangan di framing lagi ya. Jangan sampai kayak ada orang-orang yang kemarin tuh guys. Siapa guys yang kemarin ngomong, Bang suara kamu kok serak-serak basah bang. Jadinya enak deh bang. Siapa itu guys kemarin guys yang bisa ngomong kayak gitu guys? Yang ada aku metoy lagi guys. Jangan ya teman-teman ya, jangan di framing seperti itu ya. Tenang, Anda tersakiti, ada yang salah plus. Wah, berarti nggak bisa bawa, dua tim, nggak bisa Grigre. Aku DSF aja Mar. DSF artinya apa itu Bang Messi? Itu orang sampai end lap lu liatnya, emang iya beneran? Gelo!
Aduh, Kajal kenapa nggak ngasih tahu pengen ngasih lope? Bejir! Guys, kita dikasih lope kah? Kajal ini hadiah ampau kah? Ampau nalai. Squad baru tuh Bang Salo. Iya kah guys, beneran kah guys? Bang Salo punya squad baru kah? Makasih Kak Hajil, makasih atas ampaunya ya. Oh ternyata Kak Hajil udah nikah kah guys? De Familia, oh namanya De Familia. Keren banget namanya. Cuman kenapa nggak ada unsur-unsur Bang Sadonya? Ya kan biasanya kan orang-orang yang ngasih ampau kan orangnya udah nikah guys. Iya gak sih? Apa enggak? Makasih ya Kak Hajal ya. Makasih loh Kak Hajal loh dikasih lope guys. Gacor. Sama awak Kak Hajal kan. Bukan aku yang nyebarin ya Kak Hajal ya. Oke, kita lihat ada pengambilan arah sebuah purple yang tentunya harus dilakukan oleh seorang Fajri. Nah, melihat ada satu buah pressure yang juga kini dilakukan. Bahkan Ray pun harus terkena satu buah first bolt. Berhasil diamankan oleh seorang fast guard yang kini berhasil untuk mengambil satu buah point kill. Gesamawa itu yang biasanya makanan di Turki ya teman-teman ya. Iya sih guys, biasanya ada di jalan-jalan teman-teman. Yang kayak kebab gitu guys. Seorang Cell yang mulai mencoba untuk melakukan satu berotasi kembali. Melakukan satu backup seperti karya bawah karena Molen pun harus malah terkena satu buah efek stun. Berhasil di-convert dengan sangat baik oleh seorang Fajar dengan satu buah sontekan dengan pedang yang sangat mematikan. Bahkan dua pick up pun dilakukan dan kini akan mencoba untuk memberikan satu buah triple kill. Elvetus untuk seorang Fajar yang gagal dilakukan karena harus membuat dirinya pun tumbang di sana. Itu kebab kocak itu seblak. Dalah guys, salah guys. Salah guys. Jadi mau ngelucu malah jadi tebak-tebakan becir. Maksudnya sawarma guys. Sawarma guys. Ada yang tahu gak sawarma itu apa guys? Ya Allah guys, ternyata pengen ngelucu ya. Dalah. Jokes bapak-bapak bejir. Kita lihat di top lane ada seorang Damsalete yang kini dengan memakai Gatot ya. Mencoba untuk memberikan sebuah efek zoning terlebih dahulu ke arah sebuah turtle yang mungkin bisa diambil. Bersama dengan Molen yang juga kini perlahan mencoba untuk ke arah top lane. The Fast Guard yang sepertinya juga akan menjadi garda depan untuk bisa memberikan lagi counter. Karena seorang Fajri yang kini harus mencoba untuk mengambil sebuah turtle ya. Mencoba untuk memberikan satu inisiasi, tapi Father Guardian pun juga berhasil terconnect. Mencoba mengejar ke arah seorang Cell yang ternyata mencoba untuk memberikan satu bala terfinal belum mencoba kabur dengan darah yang mulai tipis. Pengambil akar turtle mulai dilakukan oleh pasukan dari tim biru dan sepertinya berhasil mereka lakukan. Killing spree found on fire berhasil untuk dia buat bersama dengan turtle yang juga dipegang. Tapi kita lihat ada seorang Namazu yang kini masih berfokus di area bawah dan sedang mencoba untuk melakukan sebuah balance situation ya. Berhadapan dengan seorang Akari yang kini dengan memakai Hero Nathan, apakah cukup baik untuk bisa memenangkan pertarungan? Entropi bisa menjadi sebuah senjata tambahan, namun Ray pun datang dan seperti akan mencoba untuk mengambil sebuah keuntungan dengan Wave Dragon yang ternyata gagal untuk dilakukan. Ray hampir saja tumbang. Purify Gaming masih dengan cukup baik untuk seorang Akari lakukan di momen yang tepat. Namun lihat, Fania pun kini mulai masuk ke bagian dalam sana, memberikan satu aksi, namun sayang sekali seorang Fajr pun juga berhasil untuk mendapatkan seorang pemain menculik seorang Fast Guard yang harus malah ditumbangkan sebanyak 2 kali. Menjadi opsi taman yang Fajr bisa lakukan dan beberapa item yang kini juga berhasil diambil oleh seorang Fajri. Kita ada beberapa buff yang kini juga mulai diambil lagi oleh Fajri yang juga kayaknya bakal mencoba untuk setidaknya mengungguli seorang Alpha yang ternyata di game kali ini sudah berhasil untuk lebih unggul meskipun nggak terlalu jauh dari segi XP-nya di sana ya. Pakai jaket bang kalau kedinginan bejir. Karena memang sepuh di sini. Lengan dikit sepuh katanya. Iya kah aja sepuh guys. Loh mau pamit kah? Kajal gabut bet ya. Kak Hajel gabut guys ternyata guys. Ngasih lope yang menghilang bejir. Hei Anda,
Kita pertarungan di Art of Lane masih dilakukan. Base Station yang berhasil kalah untuk seorang Damselete kini menangkan. Masih harus terhambat pergerakannya dengan satu Wave Dragon. Damselete harus berhati-hati bersama dengan seorang Cell yang juga kini mulai datang kembali, mencoba memberikan satu pengambilan ke karat top lane dengan Damselete yang mungkin bisa ditumbangkan. Tapi mengambil ke arah sebuah turtle pun juga saat ini serang Akari sedang lakukan. Bisa persiapan untuk bisa mendapatkan sebuah turtle. Serang Fajar seperti akan mencoba menggunakan Retribution akan terconnect, mencoba mendapatkan serang Onfa yang tentunya juga cukup ready untuk bisa melakukan sebuah Retribution di sana. Siapa yang berhasil untuk mengambil sebuah turtle di game yang sekarang, dan Thames of Blade dilakukan. Fajri masih berusaha untuk kabur, namun harus terkena satu tarikan lagi dan harus malah membuat dirinya pun terkena sebuah punishment di game yang kali ini. Gize pun mencuri kejar, namun satu buah efek stun pun juga berhasil dibuat, bahkan Petrify Gaming pun juga berhasil dikeluarkan oleh serang Cell yang kini masih mencoba untuk beraksi. Alpha akan dijadikan sebuah opsi, namun di arah lain masih dengan sebuah sama posisi juga mencoba untuk menangkap. Seorang Molan pun harus tumbang, dan ada seorang Ray yang juga kini datang. Apakah pertarungan kembali akan digunakan oleh pasukan dari tim merah? Terlihat bahwa seorang Cell pun kesulitan, hampir terkena geprekan dengan cukup dalam dari seorang Damselete yang bahkan kini jauh-jauh ke area atas, mencoba untuk memberikan bantuan ke area bawah. Dan ini bakal menjadi momen yang apakah malah membuat seorang Fajri pun bisa ditumbangkan di sana. Terlihat memang dengan fleksibilitas yang masih dimainkan dengan cukup baik oleh seorang Fajri ya, masih membuat dia pun berhasil kabur untuk kali ini. Di saat pengejaran dengan bantuan seorang Onfa pun juga kini terjadi. Bahkan seorang Cell apakah harus dijadikan sebuah opsi untuk bisa diamankan di match yang kali ini, guys. Fosil sepuh, Bude Janen fosil. Waduh, Bude Janen itu bukan fosil, guys. Enggak, guys. Kak Janen itu bukan sepuh, teman-teman ya. Kak Janen apa ya? Apa ya, guys? Janganlah, jangan. Jangan, ampun Kak Janen. Aman. Killing spree terjadi dengan Namazu yang masih dengan cukup baiknya mengambil satu pick off lagi. Sudah 3 pick off sudah berhasil dibuat, dan kini akan mencoba memberikan sebuah penghancam ke turret yang adakah di area top lane sana. Guys, kenapa stiker Rio? Aduh, namanya siapa ya? Rio ya? Ada tapi dia nggak ada hero-nya, guys. Kenapa ya? Stikernya ada loh padahal loh. Ada yang tahu gak, guys? Rio gak sih namanya? Lupa aku, bro. Pengambil karena sebuah turtle kini akan dilakukan oleh teman-teman dari tim merah. Berhasil mereka untuk dapatkan sebuah turtle yang ada dari bawah. Dengan zoning yang harus dilakukan oleh seorang Ray, tentunya Cell mencoba perlahan masuk, memberikan satu pressure, tapi mengambil turtle-nya serang Fasgar malah berhasil didapatkan. Dan kini mencoba untuk memasakkan penyerangan. Kini akan berhasil memberikan sebuah penarikan karena serang Fajar yang harus pulang. Namun masih ada seorang Gize juga kini mencoba memberikan satu buah efek. Masih ada efek cici tambahan yang ternyata berhasil mengenai serang Damselete. Tapi memang Damselete juga udah tahu ya, dia akan mencoba untuk memancing aja dan gak terlalu berfokus untuk bisa mainin dari segi team fight yang mungkin bisa difokusin buat Karamolan dan juga serang Fasgar ya. Apalagi dengan recall yang cukup bisa berhasil untuk bisa membuat serang Seal kini tadi harusnya punya keuntungan juga untuk bisa ngambil point kill. Namun barrier pun kini terjadi. Bersama dengan Alpha juga berhasil mendapatkan seteram pemain. Mega kill dilakukan. Namazu harus tumbang untuk kedua kalinya, dan kita lihat pertarungan yang sepertinya mulai kembali diredam ya. Kedua tim yang nggak mau mencoba untuk terlalu memasakkan dari segi penyerangan ya. Kita lihat di bagian atas pertarungan masih dibuat. Onfa masih begitu fleksibilitas, bahkan satu katal pun berhasil membuat serang Cell pun diamankan. Ray akankah berhasil dikejar dengan sebuah cutthroat kembali, namun double kill berhasil dilakukan di saat ada seorang Fajri masih ingin mencoba untuk melakukan sebuah penyerangan kembali ke game kali ini, mencari keuntungan untuk bisa mendapatkan pemain, namun harus mencoba untuk melompat terlebih dahulu ke area bawah, mengambil buff tambahan yang ada di area sana. Namun kita lihat ada seorang Namazu yang masih mencoba untuk mengkawal sebuah area di area tengah, memberikan penjagaan khusus untuk sebuah turret yang tentunya ada di sana. Sementara Fasgar kita lihat dari segi permainan memang sangat unggul dari segi penyerangan ya. Bisa ngasih damage yang juga cukup kuat dengan barrier yang bakal menangkap juga ya pergerakan pemain yang terlalu jauh mungkin dari teman-teman yang lain. Namun Damselete kini masih mencoba untuk memberikan rotasi lagi, apalagi dengan keuntungan yang udah berhasil didapetin ya, yaitu adalah turret yang udah berhasil untuk dia hancurin ya.
Ini akan mencoba untuk membuka Avatar Guardian di saat sebuah pengambil arah Lord yang ada di bawah pun juga kini mulai dimainkan. Akari mulai mencoba untuk mengambil Lord yang pertama. Di saat sang Fastguard pun mencoba dikejar. Ada seorang Ray dan juga beberapa pemain mulai bersiap. Lakukankah sebuah objektif kembali untuk bisa mengambil karena pemain? Terlihat ada satu pengambil karena purple yang seperti akan dijadikan sebuah opsi. Di seorang pun juga masih dengan cukup baiknya melakukan penyerangan lagi, bahkan mencoba untuk mengambil satu point kill karena serang Fajr di game kali ini. Lihat masih dengan Crimson Beacon yang mungkin bisa terjadi, dibantu dengan sebagian trofi. Combine cukup baik untuk bisa membuat dua orang pemain pun tumbang, apalagi dengan satu tambahan pick off yang juga seorang Onfa pun berhasil lakukan. Onfa sangat sulit dihentikan, bahkan pengambilan karena Lord pun juga kini bakal langsung dilakukan oleh pasukan dari teman-teman tim biru yang ada di bawah. Lord berhasil diamankan di sana. Menurut pasukan dari tim merah pun tersisa 3 orang pemain aja, dan ini bakal membuat mereka semakin kesulitan banget untuk bisa membawa sebuah gamenya. Apa dengan udah adanya sekitar 1 buah turret lagi yang ternyata berhasil diambil oleh pasukan dari teman-teman tim merah di game yang kali ini ya guys ya. Mereka belum bisa dapetin turret manapun dan mereka udah kehilangan otar turret di area atas, tengah dan juga bawah guys. Dan kita lihat pergerakan dari serang Fastguard ini sepertinya akan kembali dilakukan, mencari pemain yang mungkin bisa diamankan bersama dengan beberapa pemain yang juga kini bakal mulai berjalan, memberikan satu buah aksi untuk war yang kembali mungkin akan terjadi. Apa dengan seorang Dam Selka yang juga mungkin bisa memberikan sebuah Avatar of Guardian, bisa memberikan satu buah aksi tambah dengan war yang akan terjadi. Dan kita lihat teman-teman dari tim merah, apakah harus terpancing di sana ya? Bisa tentunya objektif yang akan dilakukan oleh pasukan dari tim biru lebih difokuskan ke arah sebuah inner turret yang bisa untuk mereka ambil ya. Namun ada satu buah turret yang ada di bawah yang ternyata berhasil diamankan langsung oleh Lord di sana. Bersama datangnya serang Fastguard mencoba untuk memberikan cover, dan tentunya teman-teman dari tim merah juga nggak bisa terlalu mencoba untuk memberikan penjagaan karena Fastguard dengan barriernya akan sangat sulit untuk bisa membuat pasukan dari tim merah meredam penyerangan ya. Namun Ray berhasil menggunakan sebuah flick untuk bisa pulang. Alert of Final Blow sudah berhasil dilakukan bersama dengan Crimson Beacon dari Molan yang mencoba untuk mencari pemain. Gagal untuk bisa mengambil satu buah pick off, dan tembakan dari Grizzly pun juga berhasil terkonek kali ini. Sebuah Dynamite yang bisa dikeluarkan oleh Grizzly, mencoba untuk kembali gunakan bersama dengan mencoba untuk mendatangkan bantuan, tapi sayangnya seorang Onfa berhasil melakukan sebuah double kill, dan turret di bagian tengah pun juga berhasil untuk diambil. Regis berapa kata Isa? Regis untuk normal ya. Kalau normal kemungkinan nanti ada 25.000. Tapi sekarang masih dibukanya buat yang itu dulu Sak. Buat yang donatur dulu Sak. Nanti setelah itu udah selesai, habis itu baru kita fokus ke yang reguler guys. Seperti itu teman-teman ya. Sel masih menunggu di bagian burst, mencoba untuk mencari sebuah keuntungan yang mungkin bisa untuk mendapatkan juga satu buah pick off di sana. Tapi dia serang Sel pun saat itu mencoba untuk kabur, mencoba untuk dikejar dengan beberapa pemain di saat ada satu buah rest buff yang juga kini bakal mencoba didapatkan kembali oleh pasukankah dari teman-teman tim biru di game kali ini. Dengan ada combo yang juga cukup bisa mematikan, dengan Gatot dan juga seorang Suzin yang bisa datang, tapi penyerangan tambahan dari seorang Anfa pun juga harus malah membuat dirinya pun kesulitan. Mencoba pulang sebentar, namun seorang Fajri dengan permainan yang masih mencoba untuk membuat gamenya bisa untuk dia menangkan ya. Mungkin dengan early yang masih belum cukup baik bisa membuat karena late game ada perubahan dari teman-teman tim merah dari segi permainan ya. Meskipun kalau kita lihat ada beberapa pemain yang juga kini bakal mulai datang lagi dengan sebuah serangan yang bakal terjadi ya. Apa yang Fajri yang mungkin bisa diincar di sana di top lane, namun mengambil ke arah sebuah rest buff. Masih dengan cukup baiknya didapatkan oleh seorang Grizzly yang berhasil memberikan satu buah nilai tadinya. Dan pengambil ke arah Lord pun terjadi. Fajri dengan satu buah retribution mengambil Lord yang kedua. Namun ada beberapa pick off yang harus terjadi, bahkan seorang pun juga berhasil melakukan sebuah triple kill. Lucky Foreman ke arah serang Seal yang kini harus sepertinya pulang. Namun Namazu pun sedang mencoba memberikan penguatan di atas sana dengan defense yang harus dilakukan. Namun pengambil ke arah serang Seal pun sepertinya berhasil didapatkan. Akari membawa pick off.
Dan Lord pun juga kini mulai mencoba untuk diredam kekuatannya. Tapi sayangnya seorang Malon pun gagal bisa diselamatkan, dan Namazu pun masih harus berdiri sendirian dengan gempuran yang ada, dan Wave Minion pun harus diplating kembali, khususnya di bagian atasnya di game kali ini ya. Bedanya apa katanya? Kalau jadi donatur, kalian langsung masuk guys. Jadinya nggak ada rebut-rebutan, karena kemungkinan nanti bakal rebut-rebutan. Terus kalau jadi donatur, namanya pasti bakal dinotis setiap setiap konten-konten, dan nanti pas selama adanya turnamen ya bakal ada terus guys. Itu sih palingan sih. Dan juga di arah top lane Fastguard yang masih mencoba untuk membuka kesempatan dengan wave yang harus diplating. Dan tentunya donatur yang jadi buat masuk STT ya tentunya buat press pool ya. Buat nambah press pool guys. Kalau donaturnya banyak, press poolnya bisa lebih gede lagi sih guys. Oke, kita lihat akan membuka lagi pertarungan dengan barrier tambahan yang juga mencoba mengenai serang sel, mencoba mundur sejenak. Di saat kita lihat serang Alpha pun juga kini mulai masuk ke bagian dalam lagi, memberikan satu boxingnya dengan satu legendary dibantu dengan sebuah Fatal Guardian. Kali ini lihat bahwa seorang pemain pun masih tercari. Ri berhasil diselamatkan bersama dengan tembakan yang juga serang bisa lakukan, tapi ada sebuah bantuan tambahan dari Akari yang berhasil masuk dari samping dan memberikan kejutan. Tembakan yang cukup dalam harus dirasakan oleh beberapa pemain dari pasukan tim merah yang harus membuat mereka pun juga tertumbangkan 3 orang pemain, dan kini mulai masuk dengan satu cut rod-nya. Ri harus mundur. Sementara Wave Minion pun mulai masuk ke bagian dalamnya. Apakah endgame bakal terjadi untuk di game yang kali ini? Pasukan dari tim biru punya kesempatan untuk langsung membawa sebuah game, tapi sayangnya sebuah Wave Minion pun harus kembali datang. Namun sayangnya 2 orang pemain pun hilang, dan Molen pun harus sendirian, dan sepertinya nggak bisa memasakkan dengan pertarungan yang harus teman-teman dari tim biru lakukan ya. Jika ini bakal membuat pasukan dari tim merah punya opsi sebentar untuk bisa bernafas terlebih dahulu. Mereka punya sebuah kekuatan yang cukup bagus harusnya buat nahan recovery. Dan kini satu buah Wave Minion masih harus diplating kembali oleh seorang Namazu, mencoba untuk pulang sejenak, yang mencoba untuk menjalankan lagi Wave Minion yang ada di bawah. Perlahan tapi pasti tentunya akan mencoba untuk membuat pasukan dari teman-teman tim merah akan mencoba untuk mengambil ke arah sebuah gamenya. Apa dengan Fajri yang kini akan kembali mencoba berjuang mengambil ke arah lore yang ada di atas. Berhasil dilakukan dengan zoning yang harus diperkuat. Teman-teman dari tim biru akan juga lakukan. Itu Puni lock aja katanya. Waduh, Puninya disuruh lock ha. Mencoba untuk mengambil peluang, namun Ray kini mencoba untuk mendapatkan sebuah keuntungan dengan perlahan harus jadi badan di bagian depan sana. Di saat Akari pun masih mencoba memberikan satu buah tembakannya, memberikan satu buah fokus untuk bisa ngambil karena Lord yang ada di area top lane. Sementara tembakan pun juga dibuat, dan Fajri aksinya kembali berhasil mengambil Lord di game yang kali ini. Sayangnya kita lihat satu buah winter yang juga harus terjadi, namun gagal untuk bisa kabur. Seorang Namazu pun harus direlakan bersama dengan Fastguard dan juga beberapa pemain yang bakal mulai datang, tapi trigger karena flicker pun juga mulai dilakukan. Grizzly sudah berhasil melakukan sebuah flicker dan berhasil kabur, tapi sayangnya seorang Cell harus terperangkap. Terminal blow masih cukup baik untuk bisa dilakukan dan masih bisa membuat diri pun kabur. Lord pun mulai berjalan ke arah bawah, dan ini bakal jadi bencana besar jika pasukan dari teman-teman tim biru pun gagal untuk bisa menahan sebuah inner turret untuk gagal dijaga di sana. Merah akan mencoba untuk perlahan juga mencoba memberikan penghancuran ke arah turret yang ada di arah tengah sana ya. Mencoba untuk mengambil peluang dengan turret yang bakal bisa didapatkan. Tapi pasukan dari teman-teman tim biru pun juga kini semakin dalam ancaman. Mereka harus mencoba untuk menunggu sebuah kesempatan ya
untuk bisa melakukan lagi memegang sebuah gamenya. Apalagi dengan gold yang malah teman-teman dari tim merah sudah berhasil untuk kuasai sekarang. Apalagi dengan sebuah pengancam kartu turret yang juga berhasil didapatkan seorang Fajri di area top lane, dan kini masih mencoba untuk berusaha agar bisa membawa sebuah gamenya berhasil didapatkan di match yang kali ini. Siapakah yang berhasil untuk mengambil pick up kembali? Sebuah point kill mungkin bisa dilakukan. Namun lihat pengambil karena beberapa babun saat ini mencoba untuk seorang Fajri lakukan. Di saat ada beberapa pemain dari pasukan tim biru yang juga harus masih bertahan. Bahkan mereka pun mencoba untuk meluncurkan sebuah ores buff yang ada di area bawah sana. Mencoba mengambil sebuah keuntungan buff. Namun Lord yang ketiga udah berhasil diambil oleh pasukan tim merah, dan cukup baik banget ya dari segi setupnya dan linknya. Memang luar biasa banget dengan retribution ya. Dan kita masih belum lihat sebuah retribution yang cukup baik dari seorang Onva di game kali ini. Harus bisa lebih baik lagi untuk Lord yang keempat, yang bentar lagi juga bakal muncul untuk di game kali ini ya. Dan kita lihat dari seorang Ri masih akan mencoba untuk menjalankan sebuah aksinya lagi. Konsil malas terjadi, mencari sebuah inisiasi yang mungkin bisa didapatkan oleh pasukan dari tim merah dengan wave minion yang juga kini masih dijalankan dengan cukup baik juga oleh pasukan dari teman-teman tim biru di sana. Mencoba memberikan sebuah penghancuran ke arah seorang RRQ Fajri yang kini ada di arah atas. Tembakan juga masih dibuat dengan Downing Light Grizzly. Lihat pergerakan yang begitu taktis dari Fajri. Mencoba untuk mundur sejenak. Namun Cell mencoba memanfaatkan peluang dengan kosongan yang harus terjadi di area bawah. Penghancuran kartu responnya akan dilakukan oleh pasukan dari tim merah. Asgard mulai datang, memberikan penyerangan. Bersama datangnya ada beberapa pemain. Kita lihat apakah seorang bakal diincar. Cell mulai sekarat dari segi darah, mencoba kabur. Di sasaran Onva pun juga masih terhambat dari segi pergerakannya. Bahkan wave minion di bagian bawah pun juga mulai mencoba menghancurkan sebuah base yang ada di sana. Harus bisa ditahan terlebih dahulu. Namun ini bakal jadi sebuah keuntungan buat teman-teman dari tim merah ya, karena mereka berhasil ngelihat sebuah celah nih. Jadi untuk bisa nyulitin pasukan dari tim biru terlebih dahulu. Meskipun memang opsi yang terbaik kalau untuk Lord yang ke bawah ya itu adalah mainin Lord di area atas ya. Ya kayaknya Fajri juga saat ini sedang mencoba lakuin ya. Dan akan mencoba untuk berfokus kini melakukan satu buat team fight bantuan, untuk bisa setidaknya memberikan kekuatan tambahan ya buat teman-teman dari tim merah. Dan apakah cukup baik untuk dari segi penyerangannya? Kita lihat teman-teman dari tim biru yang kini harus berfokus memberikan sebuah efek zoning terlebih dahulu. Tapi lihat, ada bantuan yang terjadi lagi. Cell yang mulai mencoba untuk memberikan sebuah penghancuran ke arah turret yang ada di area top lane. Jadi bencana lebih. Nah, ada penyerangan yang juga terjadi. Ray harus bisa dibilang gak memiliki darah yang cukup baik untuk bisa bertarung karena Lordnya kali ini. Namun dugaan pun terjadi. Cell apakah berhasil menculik seorang pemain dengan letter final blow yang mungkin bisa dikeluarkan, tapi Fastgun malah berhasil untuk ketahuankan diri ya. Cell harus tertarik. Immortality pun hilang, harus membuat diri pun karena sebuah panis. Tapi malah menjadi sebuah pembukaan war yang akan dilakukan seorang Namazu, yang seperti akan dijadikan sebuah opsi. Ditarik di saat sebuah zaman force pun terjadi. Lihat, masih ada seorang Grizzly juga kini akan mencoba memberikan satu bantuan dari belakang dengan tembakan yang mungkin bisa dibuat. Sementara Temps of Bad pun juga kini dilakukan. Fajri pulang dan gankingan pun masih cukup kuat untuk bisa dimainkan. Bahkan beberapa pemain dari pasukan tim merah pun harus dijadikan korban. Bahkan Fajri pun akan jadi tumbangkan. Opsi lain pun terjadi karena seorang Ri yang sepertinya terhambat dari segi pergerakan bisa kabur, tapi trigger karena flicker pun langsung dia lakukan. Dan harusnya jadi kesempatan yang teman-teman dari tim biru bisa lakukan dengan Lord yang bisa dipegang. Cuman mereka pun harus bisa dibilang deg-deg juga karena Fajri yang dari teman-teman tim merah ini punya kesempatan juga buat ngambil ke arah Lordnya dengan retribution yang juga seorang Fajri bisa untuk lakukan ya. Namun pengambilan Lord, kalau misalnya cepet harusnya bisa sih. Apalagi dengan fokus buat mainin sebuah split push ya. Teman-teman dari tim biru dan juga merah sepertinya sama-sama mencoba untuk berusaha ya agar bisa mengambil ke arah Lord dengan cukup aman. Dan sepertinya sebuah pengalihan perhatian yang berhasil dilakukan seorang Fajri ini bisa menggagalkan banget sebuah Lord yang harusnya tadi teman-teman dari tim biru bisa pegang ya. Winter Crown sudah berhasil diambil seorang Akari, mencoba mendapatkan perlindungan tambahan, apalagi dengan gak adanya item Immortality yang sepertinya harus menunggu untuk kembali respawn kah. Dan persiapan untuk melakukan sebuah pengambilan Lord semakin mencoba untuk diperkuat oleh pasukan dari tim biru. Meskipun split push kembali jadi jalan terbaik untuk seorang Fajri di game sekarang.
Mungkin juga bisa manfaatin Onva juga ya. Cuma beberapa kali kulihat Onva nggak terlalu punya darah yang cukup tebal ya. Nah kayaknya lebih fokus ke arah damage kah? Palu udah ngamanin antivirus ya. Tapi mungkin udah ketinggalan dari segi gold. Dan mega kill bahkan terjadi. Tap sampai dimainkan, Winter langsung diaktifkan, mencoba pulang tapi sepertinya nggak punya sebuah entropy sehingga harus membawa seorang Akari pun tertumbangkan di sana. Bahkan Fasga pun juga harus dikorbankan. Namun sayangnya Fajri pun juga tumbang dan sebuah efek pun mencari buat dan Griza memberikan tembakan. Dan Damsaleta pun digagalkan ultimate-nya dan harus mencoba untuk pulang. Tapi Father Guardian malah dilakukan dan mencoba memberikan geprekan. Grizzly pun berhasil kabur dan harus menerima Elector Vinablo dari serang sel yang berhasil memberikan cover tambahan lagi. Onva yang juga kini masih mencoba untuk memberikan keterlibatan, mungkin bisa mengambil poin kill. Namun untuk resikonya harus berhadapan dengan 3 orang pemain dan bahkan Seal memenangkan battle situation-nya. Dan akan menjadi sebuah kesempatan untuk bisa mengambil Kara Lorca yang ada di bawah sana. Tapi sepertinya malah mencoba untuk mengambilkan sebuah game langsung. Dengan Molan yang kini harus sendirian terlebih dahulu. Bertahan untuk bisa menggagalkan sebuah aksi yang akan dilakukan oleh pasukan dari tim merah. Untuk bisa mengamankan langsung ke arah sebuah gamenya. 25 menit waktu yang sudah dijalankan dan akhirnya dijadikan akhir. Untuk pasukan dari tim merah memenangkan sebuah game dan biru pun dikalahkan. Di match yang kali ini dengan 25 menit waktu yang dibutuhkan dan cukup lama ternyata ya. Dan MVP yang terjadi dari seorang Onva di match yang kali ini ya. Bersama Fasgard, Akari, Damsaleta dan juga seorang Molan bermain dengan sangat-sangat luar biasa dari segi permainan. Ada 3 silver yang terjadi ke seorang nama Zure dan juga seorang Cell di sana. Dan kalau kita lihat ada Grizzly dan juga seorang Fajri yang berhasil melakukan sebuah emas dan juga MVP, mendapatkan kekalahan di game yang kali ini padahal udah berusaha untuk dengan baik ya menjalankan sebuah gamenya. Dan ini dia data-data yang berhasil terekam untuk di game yang sekarang ya. Permainan yang begitu seru sih untuk kedua tim karena mereka sama-sama nggak mau kalah guys. GG. Wah tadi retrinya sih guys, kalau kalian lihat guys, retrinya si Fajri guys, Gelo guys, Onva tadi nggak dikasih aman ya buat ngambil ke arah Lordnya dengan retribution yang beberapa kali harus Indomaret ya atau Alfamaret teman-teman ya. Oke guys, lanjut ke gamenya yang